Oke teman-teman, kembali lagi di channel Tutor Aplikasi. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat soal ulangan online di Google Form. Sebelum itu, support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Selanjutnya, kita mulai tutorialnya. Baik, teman-teman bisa membuka Google Chrome atau bisa juga lewat Google Penelusuran. Kemudian kita ketik Google Form di kolom penelusuran. Setelah itu, klik search. Selanjutnya, klik website yang satu ini. Nah, Google Form ada dua macam, yaitu pribadi dan bisnis. Oke, kita pilih yang pribadi. Setelah itu, klik buka Google Formulir. Kemudian, kita ubah tampilannya menjadi situs desktop. Caranya, klik ikon titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu, pilih opsi situs desktop. Setelah itu, kita klik tanda plus untuk menambahkan formulir baru. Oke, di sini kita sudah bisa mulai untuk membuat soal-soalnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ikon yang terdapat di Google Form dan apa saja fungsi dari ikon-ikon tersebut. Di bagian kanan atas ada ikon tema. Di sini teman-teman bisa menambahkan header, memilih warna tema, memilih warna latar belakang, serta gaya font yang akan dipakai. Lalu, di sebelahnya terdapat ikon mata. Berfungsi ketika teman-teman ingin melihat tampilan Google Form yang akan diisi oleh peserta. Selanjutnya ada ikon pengaturan. Lebih lanjutnya akan saya bahas ketika sudah selesai membuat soal. Kemudian di samping kanan terdapat 6 ikon. Yang pertama ada tanda plus. Fungsinya untuk menambahkan kolom pertanyaan. Kemudian di bawahnya ada ikon untuk mengimport file Google Form. Jadi secara otomatis pertanyaannya sudah pernah dibuat bisa langsung disalin tanpa harus mengetiknya kembali. Selanjutnya ada ikon untuk menulis judul. Contohnya sama seperti kolom yang berada di atas. Lalu ada ikon image. Fungsinya untuk menambahkan gambar pada pertanyaan. Kemudian ada ikon video. Fungsinya juga untuk menambahkan video pada pertanyaan. Dan yang terakhir, ada ikon untuk membagi kolom. Kira-kira seperti ini. Ada bagian kolom 1 dan kolom 2. Oke, kita mulai dari menulis judulnya terlebih dahulu. Saya akan memberi judul ulangan harian. Teman-teman bisa memberi judul disesuaikan dengan kegiatan yang akan diadakan. Semisal, kegiatan seminar, kuesioner, dan lain sebagainya. Kemudian, kita isi deskripsi formulir. Teman-teman bisa menjelaskan secara singkat isi dari kegiatan tersebut, seperti nama kegiatan, hari, jam, persyaratan, dan lain-lain. Oke, saya akan mencoba membuat soal pertanyaan sebanyak 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Seperti pada umumnya, kita akan menulis dan menyantumkan nama lengkap, nomor absen, dan kelas.
Kolom yang pertama akan kita isi nama lengkap. Kemudian, kita pilih opsi jawaban singkat. Untuk kolom yang kedua, kita isi nomor absen. Caranya sama seperti di kolom yang pertama. Lalu, kolom yang ketiga, kita isi kelas. Selanjutnya, kita klik tombol yang ada di sini agar menjadi wajib diisi. Oke, kita mulai membuat soal nomor 1. Klik tanda plus untuk menambahkan kolom dan kemudian kita isi pertanyaan. Negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Di sini saya akan memberikan 4 opsi pilihan ganda. Untuk menambahkan opsi pilihan ganda, teman-teman bisa klik tambahkan opsi. Oke, soal nomor 1 sudah selesai dibuat. Selanjutnya, lakukan cara yang sama untuk soal nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Baik, untuk soal pilihan ganda sudah selesai saya buat. Berikutnya, saya akan membuat soal uraian. Caranya sendiri hampir sama. Klik tanda plus, kemudian opsi pilihan ganda kita ubah, lalu pilih paragraf panjang. Setelah itu, kita bisa mulai menulis pertanyaannya. Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat di Google Form dengan cara menulisnya terlebih dahulu di WPS Office, Memo, Word, dan aplikasi lainnya yang sejenis. Oke, di sini saya sudah menulis dan mempersiapkan pertanyaan di dalam WPS Office. Kemudian, kita salin pertanyaan yang ada di sini satu persatu. Selanjutnya, kita bisa menempelkan di dalam kolom pertanyaan Google Form. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan pertanyaan yang disertai dengan gambar, bisa klik icon image. Kemudian, klik cari dan pilih dokumen. Lakukan cara yang sama seperti di kolom uraian pertanyaan nomor 1.
Baik teman-teman, pertanyaannya sudah selesai saya buat. Nah, jika kita ingin menambahkan nomor pada soal, kita tulis saja seperti ini. Untuk soalnya sendiri, teman-teman bisa memilih untuk mengaktifkan tombol wajib diisi atau tidak. Perbedaannya adalah jika ikon wajib diisi diaktifkan, maka apabila terdapat salah satu pertanyaan yang belum dijawab, maka proses penyimpanan tidak akan bisa dilakukan. Nah, apabila ikon tersebut tidak diaktifkan, maka proses penyimpanan tetap bisa dilakukan walaupun masih terdapat satu pertanyaan yang belum dijawab. Oke, pertanyaannya sudah selesai dibuat. Sekarang kita tulis judul file Google Form yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita buka pengaturan. Di sini ada banyak setting yang bisa teman-teman sesuaikan. Di antaranya, ada item kumpulkan alamat email. Item ini berfungsi untuk mengumpulkan email dari peserta apabila kita checklist dan sebagai bukti pengisian. Lalu, jika di bagian tanda terima respon kita checklist, maka peserta akan mendapatkan hasil pekerjaan yang dikirim melalui email. Selanjutnya, ada item batasi ke satu tanggapan. Item ini berfungsi untuk membatasi peserta dalam mengerjakan soal. Apabila kita checklist, maka peserta hanya diberi satu kesempatan saja untuk mengerjakan soal yang tertera di Google Form. Kemudian, ada item edit setelah mengirimkan. Item ini berfungsi untuk mengedit apabila peserta ingin memperbaiki soal yang sudah disubmit. Setelah itu ada item lihat diagram dan respon teks. Berfungsi untuk menampilkan hasil pekerjaan yang sudah diisi oleh peserta. Oke, setelah selesai menceklis di menu umum, selanjutnya kita atur juga di menu presentasi. Yang pertama ada item tampilkan status progres. Berfungsi untuk menampilkan status progres dan biasanya digunakan untuk menandai bagian form apabila lebih dari satu bagian. Selanjutnya ada item acak urutan pertanyaan. Berfungsi untuk mengacak pertanyaan antar peserta. Kemudian ada item tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Berfungsi agar peserta dapat mengisi atau mengerjakan soal lebih dari satu kali dengan menggunakan email yang sama. Namun, item ini tidak berlaku apabila teman-teman menceklis item batasi ke satu tanggapan. Setelah itu ada kolom pesan konfirmasi. Berfungsi untuk memberikan informasi di bagian akhir seperti ucapan terima kasih dan sebagainya. Yang terakhir, ada pengaturan di menu kuis. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu tombolnya. Yang pertama, ada item rilis nilai. Di sini teman-teman bisa memilih opsi segera menampilkan nilai setelah pengiriman dan nanti setelah peninjauan atau pengkoreksian secara manual. Untuk opsi segera setelah pengiriman hanya dapat dilakukan ketika teman-teman sudah membuat kunci jawaban. Untuk penjelasan cara membuat kunci jawaban di Google Form
akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, saya checklist opsi nanti setelah peninjauan manual. Kemudian item responden dapat melihat. Nah, item ini juga hanya berlaku ketika opsi segera setelah pengiriman kita checklist. Jika sudah selesai kita setting, klik simpan. Nah, langkah berikutnya adalah pengiriman. Klik tombol kirim. Setelah itu terdapat menu cara mengirimkan link soal yang sudah dibuat. Ada 3 cara yang bisa digunakan untuk mengirim linknya, yaitu melalui email, tautan, dan HTML. Oke, saya akan mencontohkan cara yang sering digunakan dengan melalui tautan. Caranya cukup mudah. Kita salin link yang terdapat di sini. Jika ingin memperpendek URL, maka checklist di kolom perpendek link dan kita klik salin. Oke, tautannya sudah tersalin dan bisa kita bagikan di grup WhatsApp, grup Telegram, bio Instagram, dan sebagainya. Untuk contohnya, saya akan membagikan link tersebut di grup kelas. Peserta akan diminta untuk mengklik link dan secara otomatis akan langsung tersambung ke soal ulangan harian di Google Form. Setelah selesai mengerjakan dan disubmit, maka seluruh jawaban peserta akan terkumpul di sini. Setelah itu, proses pengoreksian secara manual dapat dilakukan. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video selanjutnya seputar dunia tutorial aplikasi di Android. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.